Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tribauni Monika Sales, kelas A9, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan mengambil tentang metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang sangat efektif, sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Jadi demonstrasi itu proses mengajar yang memperlihatkan sesuatu atau seperti memperagakan secara langsung. Jadi siswa dengan menggunakan metode demonstrasi ini akan lebih paham. Misalnya, jika kita mengajar siswa gerakan harimau, jika kita hanya menjelaskan namun kita tidak mempraktekkan gerakan harimau seperti mengaum, mereka tidak akan paham. Namun dengan adanya metode demonstrasi ini, guru bisa memperagakan gerakan harimau, jadi siswa akan mudah paham tentang apa itu metode pembelajaran. Kemudian tahap-tahapan dalam metode demonstrasi adalah ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan. Di persiapan ini kita bisa memastikan ada rumusan tujuan, ada persiapan garis-garis pembelajaran, kita bisa melakukan uji coba. Kemudian tahap pelaksanaannya kita bisa seperti kita mengatur tempat duduk yang memungkinkan untuk kita melakukan demonstrasi. Kemudian kita bisa menjelaskan tujuan apa yang akan kita capai kepada peserta didik. Kemudian kita bisa mengemukakan tugas-tugas yang kita berikan. Kemudian langkah-langkah dalam pelaksanaan metode demonstrasi, kita bisa ciptakan suasana yang menyejukkan atau suasana yang nyaman. Kemudian kita bisa meyakinkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian kita bisa memberikan peserta didik untuk aktif atau peserta didik untuk mendemonstrasikan atau memperagakan gerakan atau sesuatu yang kita butuhkan. Kemudian kita bisa dalam mengakhiri demonstrasi, kita bisa memberikan penjelasan atau kesimpulan. Jadi kemudian ciri-ciri metode demonstrasi adalah guru melakukan percobaan seperti tadi saya jelaskan gerakan harimau, bagaimana guru bisa menjelaskannya. Suara burung, guru bisa mempraktekkan suara burung. Kemudian yang kedua, tujuannya agar siswa mampu memahami cara mengatur atau menyusun sesuatu. Kemudian yang ketiga, bila siswa melakukan sendiri demonstrasi, mereka akan lebih berhasil, lebih mengerti dan menggunakan sesuatu. Ini seperti saya jelaskan tadi, bila siswa melakukan secara langsung demonstrasi tersebut, mereka akan memahami hal tersebut lebih lama, atau mereka akan lebih mudah memahami metode pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat, siswa memilih dan membandingkan cara terbaik. Siswa bisa mengerti bagaimana cara demonstrasi. Kemudian cara penyajian demonstrasi adalah guru menyusun tujuan instruksional untuk memberi motivasi yang kuat pada siswa untuk belajar. Yang kedua, guru memperhatikan bahwa pilihan teknik yang digunakan mampu menjamin tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Kemudian yang ketiga, guru mengamati apakah jumlah siswa memberi kesempatan untuk siswa demonstrasi yang berhasil. Bila tidak, ya harus mengambil kebijakan lain. Kemudian keempat, guru meneliti alat dan bahan yang akan digunakan mengenai jumlah, kondisi, dan tempatnya. Di samping itu, ia juga mengenal baik-baik atau mencoba terlebih dahulu agar demonstrasi yang dijalankannya berhasil. Kemudian yang kelima, guru mampu menentukan garis besar langkah-langkah yang akan dilakukan. Kemudian yang keenam, guru meyakini tersedia waktu yang cukup sehingga dapat memberi keterangan bila perlu dan siswa bisa bertanya. Yang ketujuh, selama demonstrasi berlangsung, guru harus memberi kesempatan pada siswa untuk mengamati dengan baik dan bertanya. Yang kedelapan, guru perlu mengadakan evaluasi apakah demonstrasi yang dilakukan itu berhasil. Bila perlu, demonstrasi bisa diulang. Nah, di sini pada saat melakukan demonstrasi, kita bisa memperagakan sesuatu secara langsung seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, pada saat evaluasi, kita bisa menanyakan siswa apakah mereka sudah paham atau belum. Jika mereka belum memahami atau kurang paham, kita bisa melakukan praktek ulang atau mendemonstrasikan ulang, atau bila perlu kita bisa menyuruh siswa-siswa untuk mendemonstrasikan segala sesuatu secara bergiliran supaya mereka benar-benar paham atau benar-benar memahami
atas apa materi yang kita sampaikan terhadap siswa. Kemudian keuntungan menggunakan metode demonstrasi adalah perhatian siswa lebih terpusat pada pelajaran yang sedang diberikan. Kemudian kesalahan yang terjadi bila dipelajari ini diceramahkan dapat diatasi melalui pengamatan dan contoh yang konkret. Kesan yang diterima siswa lebih mendalam dan tinggal lebih lama. Kemudian adapun kelemahan metode demonstrasi ini, alat yang terlalu kecil atau penempatan ruang yang tidak cukup untuk mendemonstrasi. Kemudian guru menjalankan kelangsungan demonstrasi dengan bahasa dan cara yang susah ditangkap siswa. Kemudian bila waktu sempit, demonstrasi tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian bila tidak diikut sertakan, proses demonstrasi akan kurang dipahami. Jadi pada proses demonstrasi ini kita benar-benar harus bisa memusatkan perhatian siswa untuk benar-benar mengikuti pembelajaran demonstrasi supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Kemudian alat-alat yang kita gunakan pada demonstrasi ini harus kita benar-benar siapkan dengan baik dan benar, atau kita siapkan dengan matang supaya siswa benar-benar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.